ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini dengan hitungan yang ketiga. Jika ditemukan katakan amin. Amin. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab inilah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Puji Tuhan. Haleluya. Tema firman Tuhan ini, saudaraku, kuat karena bersyukur. Dalam ayat firman Tuhan ini, walaupun pendek-pendek, namun firman Tuhan ini sangat penting. Yang pertama dikatakan bersukacitalah senantiasa. Yang kedua dikatakan tetaplah berdoa. Yang ketiga mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Ternyata saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak hanya memerintahkan bersukacita. Tuhan tidak hanya memerintahkan berdoa. Tetapi Tuhan memerintahkan agar kita mengucap syukur. Agar anak-anak Tuhan mengucap syukur. Agar umat-umat Tuhan mengucap syukur. Agar pengikut-pengikut Tuhan mengucap syukur. Bukan hanya ketika kita menerima berkat baru mengucap syukur. Tapi Tuhan ingin ketika kita saat mengalami beban, persoalan, Tuhan inginkan kita tetap bersukacita, tetap berdoa, dan tetap mengucap syukur, saudara-saudaraku yang dikasihi. Mengucap syukur ini, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam segala hal, maksudnya mengucap syukur itu adalah keputusan hati yang kita sengaja. Ada keputusan dari saya mengucap syukur. Ada keputusan hati dari saudara mengucap syukur. Sebab kita melihat ada banyak orang ketika sudah berdoa, lalu doanya dijawab, lupa mengucap syukur. Bahkan firman Tuhan ada menceritakan demikian. Dia sudah ditolong Tuhan, dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan, tapi lupa mengucap syukur. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman ini mengajari kepada kita supaya mengucap syukur ini adalah keputusan hati yang kita sengaja. Mengucap syukur adalah proses seumur hidup, bukan setiap hari, tetap setiap waktu. Maka kita diinginkan Tuhan, dianjurkan Tuhan untuk mengucap syukur, saudara-saudaraku yang dikasihi. Nah malam hari ini, firman ini mengingatkan kita, menguatkan kita. Sebab Tuhan tahu bahwa saudara dan saya tidak akan lepas dari segala masalah. Oh bagaimana Pak mengucap syukur, sedang berduka, sedang ada masalah, sedang ada persoalan. Pasti ini menjadi pertanyaan banyak orang. Tapi malam hari ini firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, Tuhan ajarkan harus mengucap syukur. Setiap saat, setiap waktu. Sampai kita nanti dipanggil Tuhan, saudara-saudaraku. Bahkan dikatakan pada saat kesesakan, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana mengucap syukur ini kita lihat dalam Amsal 24 ayat 10.
Amsal 24 ayat 10 dikatakan demikian. Jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada saudara dan kepada saya malam hari ini, di mana dikatakan jikalau atau apabila engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Jadi supaya kita kuat, harus mengucap syukur. Tanpa kita mengucap syukur, maka kita tidak akan mampu kuat ketika terjadi itu, saudara, kesesakan. Sehingga firman ini mengingatkan kepada kita, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kesesakan, saudara yang dikasihi Tuhan, adalah level yang paling sederhana. Sesuatu membuat kita tak nyaman, itu di dalam kesesakan. Artinya kesesakan itu adalah di luar kemampuan kita, di luar kesanggupan kita. Kalau masih sanggup kita, oh itu gampang, nanti saya atur, pasti itu. Jadi agar kita mampu melewati kesesakan itu, Tuhan katakan harus mengucap syukur kepada Tuhan, harus mengucap syukur kepada Allah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tanpa kita mengucap syukur, maka kita tidak akan kuat untuk melewati segala persoalan, segala masalah yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi. Nah malam hari ini firman Tuhan ini sekali lagi kami katakan bacakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Seperti apa itu saudaraku tawar hati itu? Namanya tawar hati tidak berdaya, tidak mampu, tidak sanggup. Maka pada saat tawar hati itulah akan terjadi kesesakan. Maka oleh karena itu firman ini, saudaraku, tawar hati adalah tidak lagi mampu mengucap syukur. Ketika kita tawar hati, kita tidak lagi mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Artinya kita tidak lagi mampu berkata, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, anak kami sedang sakit, tapi prosesnya dengan cepat. Itu mengucap syukur. Nah saudaraku, firman ini mengatakan ketika kita tawar hati, saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa kesesakan itu, maka disitulah sangat kecil kekuatan kita. Sangat lemah kekuatan kita. Sangat tidak sanggup saudaraku untuk mengucap syukur. Artinya tawar hati itu hambar. Bagaimana yang hambar? Makanan pun kalau hambar tidak ada rasa. Ya harus ngoni mati mau pungan marahan tong. Jadi makasih. Kalau baru parahon pa karejon pa hugason. Dahil mangkaram, garam mo sa dawin na. Tapi garam ma pupuk. FPK. Nawaro, yan lang yung natoro pima. Nawaro. Asing day na. Ay najama begunyok misal. Hambar. Tidak ada rasa. Tak tahu orang pekerjaan yang salah. Dikira garam, tak tahu yang bikin pupuk. Padahal pupuk itu untuk diseramkan kepada kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku, begitulah orang yang tawar hati, rasanya hambar.
tidak ada tenaga, tidak ada daya, tidak ada lagi pikiran untuk mengucap syukur. Maka firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, agar kita mampu. Saudara yang dikasih Tuhan, 3 hal dikatakan Tuhan tadi, harus bersukacita, lalu berdoa, lalu mengucap syukur. Nah ini saudara-saudaraku, anak-anak Tuhan yang dikasih Tuhan di akhir zaman ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka mari kita tetap ingat mengucap syukur kepada Tuhan akan segala hal yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang di dalam kesesakan biasanya, saudaraku, saya perhatikan ini kesesakan ini dalam hal menunggu atau antri. Ketika kita antri, katakanlah itu atau di bank atau dimakan kasmanan, mulai sampai 1.000 halak, mulai dengan tema dokon, langsung dia itu bersungut-sungut. Wah ini kurang pas ini, tidak bagus ini cara pelayanannya. Maka di situ pun kita akan terjadi kesesakan. Terjadi kesesakan juga dalam hati kita. Tapi oleh karena perkataan orang itu. Tapi kalau seandainya orang itu berkata yang sama-sama menunggu dengan kita, dikatakannya, oh bagus sekali ya dindingnya ini, ada ornamen yang bagus. Nanti kita setiap makan, habis makan, lalu kita berfoto di sana. Maka itu akan memberikan kekuatan bagi kita. Tidak melemahkan. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada tawar hati lagi. Tapi ada semangat baru, ada kekuatan baru bagi setiap hidup kita. Padahal kita bisa menjadi lemah, apalagi dikatakan, oh tempat ini begitu panas. Oleh karena perkataan ini, oh ini harus ini, tidak beres ini, semua ini. Ada hanya melemahkan, ada hanya sungguh-sungguh, saudara-saudara. Bisa itu oleh karena sungguh-sungguh itu yang sama-sama mengantri dengan kita, membuat kita menjadi sesak. Oh benar ya, saya pun sudah merasa panas, tidak mampu lagi ini. Ini saudara-saudaraku yang dikasih. Nah malam hari ini, firman ini mengajari kepada kita saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya kita, saudaraku, kuat di dalam kesesakan ini. Kita harus miliki ini, yaitu bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu, firman ini, saudaraku, bisa kita renungkan. Bayangkan kalau kita mengomel terus, lalu bagaimana manusia rohani kita mendengarkan? Pasti didengarkan manusia rohani kita, jiwa kita, ketika kita mengomel dari mulut kita. Sedangkan teman tadi mengomel, itu akan terpengaruh bagi kita. Apalagi kalau kita anak-anak Tuhan selalu mengomel akan segala kesesakan itu. Manusia rohani kita, manusia atau jiwa kita ini akan terasa terpukul. Maka oleh karena itu, mari kita cintai hidup kita. Kita cintai hati kita. Kita cintai manusia rohani kita. Agar bagaimana saudaraku, agar kita mendapat sukacita yang luar biasa yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, agar kita jangan terlalu cepat mengeluh-mengeluh. Maka ketika terjadi tawar hati itu, terjadi kesesakan itu, disitulah sering ada keluhan-keluhan. Gampang mengeluh. Saya pun sendiri pernah saya alami, saya rasakan, bisa terus mengeluh. Nah malam hari ini firman Tuhan ini menguatkan kita ketika kita di dalam kesesakan ini. Mulai kita belajar saudara-saudaraku, mulai kita latih saudara-saudaraku untuk tetap mengucap syukur ini saudara-saudaraku. Tetapi mengeluh ini saudara-saudaraku,
Oh, biasanya itu tak perlu dilatih. Kenapa saudaraku kalau mengeluh ini adalah seakan-akan autodidak. Sangat pintar, tidak perlu dipelajari. Langsung pintar untuk mengeluh. Langsung pintar mengeluh. Tidak payah-payah dipelajari saudara-saudaraku. Tapi bersyukur ini firman Tuhan katakan harus kita latih. Bukan hanya ketika kita menerima berkat dari Tuhan. Di saat kita kesesakan pun Tuhan ajarkan supaya kita latih mengucap syukur kepada Tuhan. Dan lewat ucapan syukur kita lah sebenarnya. Di situ kita datang kekuatan yang tidak kita tahu dari mana datangnya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah hari ini, malam ini, marilah jadilah kita kuat dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah oleh karena itu, apa yang menjadi tips untuk kita mengucap syukur saudara-saudara di dalam kesesakan? Oleh karena itu, mari kita kuasai diri kita. Sebab firman Tuhan berkata, jadilah, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ini tipsnya saudara-saudara. Kuasai diri, jadilah tenang. Kuasai diri, jadilah tenang, supaya kita dapat berdoa. Jadi pertama penguasaan diri dalam hidup kita. Ketika kita dapat menguasai diri saudara-saudaraku, maka di sana kita akan mampu untuk melalui segala kesesakan, segala persoalan, segala masalah yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara. Tipsnya kita lihat ini Filipi 4. Filipi 4 ayat 6. Sampai 7. Apa dikatakan sana, kita sama-sama baca. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan dengan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya ulangi sekali lagi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman ini mengatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Luar biasa firman ini mengingatkan kita. Sebab kenapa saudaraku, kita adalah sebagai manusia tidak akan lepas dari segala tadi kesesakan ini. Siapapun kita. Harus kita alami, harus kita lewati. Firman Tuhan yang indah. Firman Tuhan yang baik. Sang pemiliknya adalah Yesus Tuhan kita. Dan juga sang pemilik saudara dan pemilik saya. Dan dia berkata, saudaraku, janganlah kamu khawatir. Nah ini saudaraku, Tuhan yang berkata kepada kita pada malam hari ini. Hendaklah kamu tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Biasanya kalau keinginan ini, saudaraku, ini Tuhan katakan dalam kesesakan.
Ketika kita kesesatan, Tuhan katakan, nyatakan keinginanmu. Yang walaupun Tuhan Allah mencukupkan segala sesuatu kita, saudara. Tetapi ketika kita di dalam kesesatan, Tuhan katakan, nyatakan keinginanmu di dalam doa kepada Allah. Supaya apa, saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Tuhan katakan ini kepada kita pada malam hari ini. Kita mau nyatakan kepada Tuhan segala keinginan kita. Artinya saudara-saudaraku, orang yang di dalam kesesatan itu sebenarnya permintaannya tidak macam-macam. Tidak macam-macam. Orang di dalam kesesatan ini, dia hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, lepaskan saya dari kesesatan. Tidak ada doanya yang lain. Begitulah orang di dalam kesesatan. Sehingga Tuhan katakan, nyatakan keinginanmu. Apa keinginanmu? Di dalam kesesatan ini, di dalam persoalan ini, di dalam masalah ini. Nyatakan dalam doamu kepada saya. Itu sebenarnya Tuhan katakan, saudara-saudaraku, ketika kita di dalam kesesatan. Saya percaya, saya yakin, ketika kita di dalam kesesatan, tidak banyak yang kita minta. Tidak ada minta itu, tidak ada minta itu, tidak ada minta itu. Tapi orang yang berdoa di dalam kesesatan itu, dia ingin, saudaraku, supaya dia lepas dari kesesatan apa yang dia alami. Kesesatan ini bermacam-macam, saudara-saudaraku. Kesesatan apa yang kita alami. Tuhan inginkan harus itu yang kita nyatakan, doakan kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Lalu ketika itu kita nyatakan, saudara-saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus, lalu dia nyatakan di segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya tidak cukup hanya kita berdoa, tapi harus mengucap syukur. Kenapa harus mengucap syukur, saudaraku? Kalau hanya doa saja, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan inginkan kita harus mengucap syukur. Artinya kita lapis dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau kita hanya berdoa saja, doa kita, permohonan kita hanya tuntutan saja, saudara-saudara. Hanya tuntutan saja. Makanya ketika kita berdoa sering hanya menuntut Tuhan, tapi lupa mengucap syukur. Sehingga Tuhan katakan, setelah kamu berdoa, harus kamu mengucap syukur. Tujuan Tuhan, kemauan Tuhan, supaya kita ketika berdoa, menyampaikan permohonan kita, jangan hanya tuntutan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kita sering berkata, Tuhan berikanlah ini, berikan ini, berikan itu, berikan ini, saudara-saudara. Lalu ketika kita sudah diberikan Tuhan, sudah dijawab Tuhan, sudah didengarkan Tuhan, lalu kita lupa mengucap syukur kepada Dia. Ini yang diinginkan Tuhan, saudara-saudaraku. Sehingga Tuhan katakan di sini, saudaraku, tadi, setelah kita nyatakan dalam segala hal keinginan kita kepada Tuhan, kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu menunjukkan sebenarnya bahwa Tuhan kita ini sangat senang kita mengucap syukur kepada Dia. Sangat suka ketika kita mengucap syukur kepada Dia. Oleh karena itu yang Tuhan inginkan sebenarnya daripada kita, baiklah kita mengucap syukur senantiasa, setiap saat, setiap waktu. Kalau saya teringat ketika aku selalu bersakit-sakitan itu, saya katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Walaupun melalui proses itu sebenarnya saudaraku, kita harus mengucap syukur, saudara-saudara. Lalu ketika kita mengucap syukur, lalu Tuhan jawab, saudara-saudaraku, dalam ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan itulah saudaraku, bahwa mengucap syukur ini tidak main-main. Ketika kita mengucap syukur, maka damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal kita.
akan melampaui segala pikiran kita. Maka ketika itu melampaui semua, maka kekuatan yang baru itu akan Tuhan nyatakan di dalam setiap kita, saudara-saudaraku yang dikasihi. Dan ketika damai sejahtera itu, saudaraku, melampaui segala akal kita, saya percaya kekuatan itu akan ada dalam hidup kita. Sekalipun kita sesat, damai melampaui segala akal kita. Dan kita tidak lagi memikirkan yaitu kesesatan. Tetapi kita, saudaraku, belajar selalu mengucap syukur, melampaui segala. Karena apa, saudaraku? Kita mengucap syukur ini bukan hanya hal tadi seperti saya katakan ketika kita menerima berkat. Tapi kita mau mengucap syukur ketika kita di dalam kesesatan. Karena damai sejahtera Allah itu akan melampaui segala akal dan pikiran kita, saudara-saudaraku, dan memelihara hati dan pikiran kita, saudaraku, dalam Yesus Kristus. Dan kalau sudah Yesus memelihara kita, pikiran kita, maka pikiran kita itu, saudaraku, akan senang, akan tenang, akan damai. Dan mengucap syukur ini, saudaraku, akan bisa menjadi anti daripada bersungut, akan menjadi anti daripada iri hati, akan menjadi anti dari sakit hati. Itulah orang yang mengucap syukur itu, saudara-saudara yang dikasihi. Sehingga mengucap syukur ini sangat ditingkatkan oleh Tuhan bagi umat-umat Tuhan, saudara dan saya pada malam hari ini. Ketika saudara mampu mengucap syukur, saya mampu mengucap syukur, itu akan menjadi anti iri hati, menjadi anti kebencian. Lalu ketika saudara kita ini dan itu, kita mengucap syukur, maka kita tidak iri. Artinya apa yang kita miliki belum tentu mereka miliki, saudara-saudaraku yang dikasihi. Oleh karena itu, malam hari ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari kita, ketika kita doa itu kita panjatkan kepada Tuhan, artinya kita jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan kita, Allah pengasih, Allah penyayang, Allah pemurah, saudaraku. Alasannya, saudara-saudaraku, sebab Tuhan kita itu adalah Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan. Artinya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita di dalam kesesakan, di dalam persoalan, di dalam masalah itu adalah satu proses. Tapi kita harus tahu, mengerti bahwa sesungguhnya Allah kita itu turut bekerja mendatangkan segala kebaikan-kebaikan bagi kita. Puji Tuhan. Menunjukkan bahwa Allah kita itu sebenarnya bukan Allah yang pasif. Bukan Allah yang pasif, saudaraku. Bukan Allah yang tidak bekerja. Tapi Allah kita itu, saudaraku, adalah yang aktif. Dia hanya tidak enak-enak duduk di takhta sorga. Dia tidak seperti dunia ini berkata, oh, ketika kita berdoa, dia tidak berkata, oh, belum ada kau bikin usahamu, lalu nanti saya berkata. Tidak demikian. Tapi ketika kita berdoa mengucap syukur, dia dengarkan, dia jawab, saudara-saudara yang dikasihi. Sebab kenapa? Sebab dia turut bekerja. Ini yang perlu kita renungkan, saudara-saudaraku. Itulah sebenarnya alasannya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dia turut bekerja di dalam segala apapun yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita lewati, saudaraku. Allah turut bekerja. Nah, oleh karena itu, mari kita selalu rajin mengucap syukur kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan pada malam hari ini. Bagaimana kita supaya kuat, saudara-saudaraku, di dalam kesesatan ini? Mari kita tetap terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sudah firman Tuhan, sebenarnya kita tak perlu terlalu banyak berdoa ini. Hanya terima kasih saja, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalau kita renungkan
segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita, layak kita mengucap syukur berterima kasih kepada kita saudara-saudaraku yang dikasihi. Sebab kenapa saudaraku? Sebab ada banyak orang setelah ditolong Tuhan, dilepaskan Tuhan, dibebaskan Tuhan, mereka tidak mau berterima kasih kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi. Ini kita lihat satu ayat lagi dalam firman Tuhan saudaraku, Lukas 17. Lukas 17, ceritanya ini orang kusta. Ayat 13. Sampai selanjutnya. Demikian dikatakan. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali, sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkurlah dia di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Kita tahu Samaria adalah bukan bahagian bangsa Israel. Bisa dikatakan Samaria itu orang kafir. Tapi kita lihat saudaraku, ada 10 orang. Mereka tahu saudaraku, tak seorang pun yang dapat memulihkan mereka, menyembuhkan mereka dari sakit-sakit mereka, selain daripada pribadi Yesus. Lalu mereka datang kepada Yesus. Orang ini yang ke-10 saudaraku, bukan artinya tidak memiliki iman. Iman mereka teguh, iman mereka kuat. Dan justru iman mereka lah kuat, maka mereka percaya bahwa yang dapat menyembuhkan mereka hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus saudara. Lalu Yesus mendengarkan mereka dan menolong mereka. Dengan kata lain, Yesus melakukan yaitu mujizat atau secara instan, saudara-saudara. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Di tengah jalan dikatakan mereka sembuh semua. Tetapi yang kita lihat saudaraku, firman ini menjelaskan hanya satu yang datang tersungkur mengucap syukur di hadapan Yesus. Itu menunjukkan saudaraku, di mana yang ke-9 lagi? Kata Yesus. Apakah bukankah mereka sudah sembuh? Ini pertanyaan Yesus, saudara. Memang benar yang 10 sudah sembuh. Tapi hanya satu yang mengingat, mengucap syukur kepada Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah bukan perumpamaan, tapi ini benar-benar terjadi. Cerita ini benar-benar terjadi, bukan perumpamaan. Nah ini sering terjadi dalam hidup kita anak-anak Tuhan. Maka diingatkan Tuhan, ketika kita sudah menerima kelepasan dari Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan, pemulihan dari Tuhan, pertolongan daripada Tuhan, jamahan daripada Tuhan, mari kita datang bersungkur, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita belajar dari orang Samaria ini yang satu ini. Dia tidak melupakan Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi. Dia tahu segala sesuatu itu Tuhan yang dapat memberikan kelepasan bagi dia. Oleh karena itu, dalam kita berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan kejahatan ini, mari kita jangan lupakan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga Tuhan banyak berkata, mengucap syukurlah senantiasa. Sekali lagi saya katakan, mengucap syukur. Sebenarnya kuasa mengucap syukur ini sangat besar. Kuasa mengucap syukur ini sangat luar biasa.
Maka oleh karena itu kita tidak cukup berdoa. Sering kita kalau berdoa hanya berdoa saja. Tapi Tuhan inginkan kita mau tetap mengucap syukur kepada Dia. Lalu ayat 17 Tuhan katakan, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing itu? Orang asing itu artinya orang Samaria. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia tidak berkata imanmu telah menyembuhkan kau, tapi kata Tuhan Yesus berkata imanmu telah menyelamatkan kamu. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, yang diselamatkan bukan hanya tubuhnya, tetapi yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus adalah jiwanya. Itulah orang yang mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, yang diselamatkan adalah jiwa kita, jiwa saudara, jiwa kita semua yang hari pada malam hari. Itulah yang membedakan orang yang satu ini dengan orang yang ke-9 ini, saudara. Orang ke-9 itu memang sembuh sakitnya, pulih tubuhnya. Tapi begitu datang dia pulih sembuh, saudaraku, mereka hilang, tak nampak entah kemana. Itu menunjukkan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita sudah ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan, mari kita terus mengucap syukur kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Ada orang berkata, saudaraku, oh itu mungkin apa dikatakan itu, kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi kita mau belajar segala sesuatu itu oleh karena Tuhan, oleh karena Tuhan, oleh karena Tuhan, saudara-saudara. Dan pembedanya tadi, saudaraku, orang yang satu itu jiwanya diselamatkan. Sebab firman Tuhan katakan tadi di sini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau yang lain dikatakan imanmu menyembuhkan engkau, tapi ini imanmu menyelamatkan engkau. Nah saudaraku, ketika kita mengucap syukur, kita yakin percaya dan kita harus tahu, disitulah sebenarnya jiwa kita diselamatkan. Hingga Yesus nanti datang kedua kali ke tengah-tengah dunia. Ketika kita berdoa, memang dijawab Tuhan, tapi yang sembuh saudara-saudaraku adalah yang kita inginkan saja, yang kita maukan saja. Itu yang sembuh saudaraku. Tapi di balik itu kita hilang lenyap, tidak datang kepada Tuhan. Itu mengingatkan saudara, mengingatkan saya, mengingat kita semua. Ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, berlutut di bawah kaki Tuhan, lalu Tuhan jawab, saudara-saudaraku, jangan kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Artinya mengucap syukur itu datang kita kembali berserah kepada Tuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada, saudara-saudaraku. Supaya apa, saudaraku? Supaya iman kita dikuatkan oleh Tuhan, supaya jiwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, saudaraku, walaupun kita kalau jiwa kita mati, maka sesungguhnya kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, saudara-saudara. Supaya jiwa kita ini dan kita masuk ke dalam surga, harus kita mengucap syukur kepada Tuhan mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, kiranya firman Tuhan ini menjadi bagian kita, milik kita, menguatkan kita, dan kita mengerti, saudaraku, bahwa ketika kita mengucap syukur, jiwa kita sebenarnya diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin.